Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan 16 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. 3 hari raya utama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya, engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberitakan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutar balikan keadilan, janganlah memandang bulu,
dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian, Pastor. Silakan Ibu Vivin. Kurang merdu. Begini? Iya, merdu. Mungkin kalau ditelan lebih merdu lagi kali, Bu. Ini pakai laptop. Oke, iya. Kalau ya, jangan Mas ngantuk. Paul, Iya. Bu Ana, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Demikian Tuhan. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Orang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Demikian bacaan firman Tuhan. Ya, oke, Ibu Sarma, lanjut. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Pak Harto, silakan. Ya. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Demikian, ya saudara. Haleluya. Ya, luar biasa firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang selalu hidup di dalam kasih-Nya. Dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, dan tidak lupa untuk berdiakonia, bermarturia, dan menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Jangan lupa. Supaya rema itu tetap tinggal di dalam kita, ya. Hari ini kita belajar pengadilan yang adil. Ulangan 16, ya. Itu ada cerita tentang itu ya, tadi mulai 3 hari raya, pengadilan yang adil, dan tentang penyembahan berhala. Nah, namun sebetulnya kalau kita bicara tentang pengadilan yang adil, tidak akan pernah ada rasa adil apabila setiap orang ya dia melupakan tentang menyalibkan dirinya sendiri. Karena keadilan tiap orang itu relatif. Ya, setiap orang punya rasa keadilan sendiri-sendiri, suka-suka mereka. Nah, tapi sampai dia punya kasih yang melimpah dalam hidupnya, maka dia akan punya keadilan yang benar-benar adil. Makanya sebelum Tuhan berfirman tentang keadilan, maka ia berfirman Davarim tentang 3 hari raya ini harus rema dulu. Apa 3 hari raya? Ya, hari raya Paskah, kemudian hari raya Pentakosta atau Safot, kemudian hari raya Sukot, 3 hari raya. Hari raya Paskah adalah saat mereka dibebaskan dari Mesir, alias kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Tanpa orang lepas dari dosa-dosanya, dia tidak akan punya keadilan yang benar. Tanpa darah Yesus, orang tidak bisa punya keadilan yang benar-benar adil.
adilnya itu relatif. Karena keadilan itu berdasarkan textbook yang keadilan yang satu textbook banget, yang satunya keadilan yang sudah korup. Ya, wah ini paling jujur, judgeable ya sama saja, ya kan? Karena manusia tidak maha tahu. Nah, kemudian itulah darah Yesus yang memperdamaikan. Tetapi kalau kita berdamai dengan Tuhan, maka kita akan punya rasa keadilan. Keadilan itu, kalau Anda seorang pemimpin, Anda seorang hakim benar-benar, atau seorang polisi, atau seorang penegak hukum, maka ada hikmat Tuhan yang akan menuntun hidup Anda. Maka itu Pak, para lawyer, advokat, para jaksa, para hakim, polisi, atau penegak hukum yang lain, para penjaga hukum, milikilah kasih Yesus di dalam hidupmu, milikilah pendamaian. Nanti kamu akan benar-benar punya keadilan yang benar-benar adil. Nah, saudara-saudara, kalau Anda tidak punya Roh Kudus yang memberikan hukum di hati Anda, hukum Anda adalah hukum yang tertulis, Anda tidak akan benar-benar adil. Adanya adalah hukum yang adil menurut zaman itu. Tetapi apakah adil benar? Tidak. Ya, contohnya, oma saya dulu ya tahun ini saya diceritain ya tahun 1950-an ya. Oma saya itu dimasukkan penjara, dimasukkan ke ini ya di markas Kodim atau yang seperti itulah. Gara-gara jualan kain putih. Karena waktu itu dilarang. Sedangkan itu zaman susah. Nah, jualan kain putih itu paling gampang. Akhirnya oma saya jualan kain putih. Siapa yang dirugikan kalau jualan kain putih? Saya nggak tahu. Zaman itu kan tiba-tiba ada kebijakan seperti itu. Tidak boleh jualan kain putih. Jadi nggak boleh sembarangan jualan kain putih. Jadi ada ketentuannya, harus lapor ini, lapor itu, dan segala macam. Akhirnya oma saya dipenjara 1 minggu. Apakah itu adil? Bagi oma saya nggak adil, karena dia harus kasih makan 12 anaknya. Ya. Dan dia seorang janda yang harus kasih makan 12 anaknya. Apakah hakimnya adil? Bagi oma saya tidak adil. Bagi anak-anaknya tidak adil. Tapi bagi orang yang nuntut dia, adil sekali. Penjara, sorry ya. Bagi yang nuntut dia juga nggak adil, sorry. Karena dia maunya oma saya di penjara itu sampai berbulan-bulan. Jadi apakah keadilan itu? Kan sangat ini banget kan? KC di penjara. Maunya orang kan 6 tahun. Apakah adil? Tidak. Tapi bagi orang-orang Islam, kalau perlu mati. Itu baru adil. Mati, harus mati KC itu. Kalau dibunuh di dalam, baru adil. Tapi bagi keluarganya KC atau bagi KC sendiri, saya masuk penjara itu nggak adil. Masuk saja nggak adil. Jadi keadilan itu sangat relatif sekali. Karena hukum yang digunakan adalah hukum manusia. Ya, hanya hukum yang dari Roh Kudus. Kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus dengan rema dari Tuhan Yesus, maka Anda punya keadilan. Rasa keadilan yang sejati yang dari Tuhan. Masalahnya orang tidak mau hidup di dalam rema, dia menolak. Akhirnya dia nggak punya keadilan. Hakimnya textbook, ya, textbook atau korup. Ya, nah, ini kita balik lagi. Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa konsisten di dalam melekat erat kepada Tuhan, di dalam kasih Kristus. Kemudian ada Hari Raya Sukot. Hari Raya Sukot di mana Hari Raya meniup trompet, ya kan? Nah, disitulah ada pemberitaan firman Tuhan, ada pemberitaan kebenaran. Ya, bagaimana dunia akan mengerti kebenaran dan keadilan kalau nggak ada yang memberitakan? Semua orang punya hukumnya sendiri-sendiri. Bagaimana kita yakin orang-orang Islam ini ya tidak akan semena-mena kalau tidak ada yang memberitakan kepada mereka bahwa apa yang mereka tanam, mereka inginkan untuk bikin khilafah itu salah. Harus ada yang memberitakan. Memberitakan apa? Memberitakan kebenaran ini, yaitu Yesus Kristus. Diberitakan. Anda tidak bertugas untuk mengkristenkan mereka. Anda hanya bertugas untuk memberitakan.
firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Tapi kalau Anda memberitakan kebenaran dengan dasarnya comot-comot Qur'annya mereka, kitab sucinya orang-orang lain, maka kebenaran tidak sedang diberitakan. Anda sedang ingin menang debat atau sedang mengalahkan mereka atau mempermalukan mereka. Makanya kebenaran tidak pernah diberitakan, tidak pernah nyampe ke mereka. Itulah yang membedakan saya dengan banyak orang. Saya sekeras apapun saya debat, orang banyak yang bertobat, wedan kan. Sekeras apapun saya debat, sekerasan apapun saya ngomong, orangnya banyak yang bertobat. Tapi ada orang yang lemah lembut, dengan meliuk-liuk, lidahnya mendayu-dayu, tapi nggak ada satupun dia pernah menangkan jiwa. Apa yang membedakan? Tadi yang pertama, ada rekonsiliasi dengan Yesus, ada kuasa Roh Kudus, ada urapan Roh Kudus. Kompleks kan? Jadi 3 hari raya itu dulu kita sudah belajar ya. Hari raya Paskah, itu darah Yesus, pengampunan dosa, rekonsiliasi. Tetapi juga artinya apa? Daging kita yang disembelih. Daging kita harus disembelih. Ego kita disembelih. Kedua, hari raya Sukot. Ya, hari raya Safot, yaitu turunnya Roh Kudus. Yaitu turunnya hukum Taurat ya. Hari raya Safot Pentakosta itu turunnya hukum Taurat di Sinai. Hari ke-49 atau hari 7 minggu gitu ya. 7 minggu itu kan 7 kali 7 49 ya kan. Hari ke-49 hari raya Pentakosta. Sama saja hitungannya pembulatan soalnya kalau di Israel itu. Nah, itulah hari 7 minggu. Yaitu turunnya hukum yang sejati di dalam hati setiap manusia. Setelah Anda disembelih dagingnya, maka Anda akan menerima Roh Kudus. Tapi kalau Anda tidak disembelih dagingnya, Anda tidak akan menerima Roh Kudus. Ya. Jadi Anda harus curiga kepada orang-orang yang sandalawas. Wah, hebatnya luar biasa, bergetarnya luar biasa, hebohnya minta ampun, tetapi dagingnya tidak disembelih. Itu mencurigakan sekali. Anda harus kayak bunyi, pakai kacamata pembesar. Ada apa nih? Gitu ya. Kenapa lu sandalawas sekerasnya minta ampun, tapi kelakuanmu sama saja. Ya kan? Nah, Anda harus pakai bunyi dari atas sampai bawah, dilihat apa yang salah ini. Mungkin bautnya lepas satu. Kayak kencengin dikit bautnya. Ada yang dol ya kan, atau haus. Ya, haus dia KMA. Kasih minum. Gitu ya. Nah, itulah daging yang disembelih dan Roh Kudus yang kita terima. Dan kemudian ada marturia. Itulah 3 hari raya. Nah, kalau kita punya itu di dalam hidup kita, maka kita tidak akan mudah untuk menghakimi orang lain. Ini Pak Paulus sering menghakimi, saya nggak pernah menghakimi. Saya ngasih tahu. Ya, itu ada Pak Pendeta pakai jam tangan 15 miliar. Dulu kan Pak, saya bilang kan 2,5 miliar. Malah dikasih tahu orang lagi, bukan Pak, itu jam tangannya 15 miliar. Saya ngasih tahu, saya tidak menghakimi, saya cuma ngasih tahu. Ya kan, itu jam tangannya 2,5 miliar, dijual saja. Saya menghimbau. Pak, kok menghakimi? Lo nggak menghakimi, saya menghimbau, kan boleh-boleh saja. Pak Paul juga itu handphonenya dijual. Ya dijual mau laku berapa? Ya kan? Daripada saya jual handphonenya, tetap kasih uang saja. Ya kasih uang saja, ya sudah, saya tiap bulan sudah ngasih. Saya sudah transfer ke Yayasan Damaris juga. Juga transfer saya tiap bulan ke Yayasan Damaris sudah. Transfer. Ya, lebih banyak daripada harga handphone saya. Lebih banyak daripada harga arloji saya. Jadi saya harap pendeta yang pakai jam tangan 15 miliar ini kalau transfer ke Damaris nanti lebih banyak daripada harga jam tangannya dia. Untuk menghakimi kan bukan. Ya, tetapi memang ketika kita mengucapkan sesuatu, ukuran yang kita takarkan ke orang akan ditakarkan kepada saya juga. Artinya apa? Hati-hati loh. Ini nanti begitu saya pakai jam tangan Rolex nanti Pak Iman akan teriak, dasar nabi palsu. Pak Iman bawa pentuan, foto lihatnya dibalang, supaya coba. Kain. Ngamuk.
Iya, ukuran yang saya takarkan ke orang akan diukurkan ke saya balik. Ya, makanya ketika kita ngomong-ngomong di dalam kasih, jangan dengan kemarahan. Jadi akan jadi ya supaya itu menjadi yang ringan-ringan saja, bercanda. Demikian juga sebaliknya kalau ada orang menghakimi Anda jangan kejang-kejang, tenang saja. Barangkali memang kita salah. Benar nggak? Namun demikian firman Tuhan mengajarkan untuk kita menghakimi dengan adil. Baik kita sebagai orang biasa maupun kita sebagai pejabat pemerintah yang memutuskan legalitas keadilan di sebuah negara. Hakimi dengan adil, bukan apa yang nampak. Apa yang nampak, asal Anda lihat orang pakai jam tangan Rolex, ini pasti orangnya benar. Asal Anda lihat ini orangnya suka ganteng kayak saya gitu, pasti benar. Jangan juga. Jangan menghakimi dengan apa yang nampak. Ya. Tetapi Anda harus menghakimi dengan adil, yang fair. Seringkali ya ada orang yang kasar, lalu Anda pokoknya dia jahat. Taunya gimana? Itu di film-film, pokoknya kalau ada orang kasar itu pasti jahat. Di mana ya? Tahu sinetron-sinetron itu. Yang namanya lakon pasti lemah lembut, lemah gemulai, pakai kerudung. Kalau namanya penjahat itu pasti pakai kebaya, pakai jarit. Itu pasti orang jahat. Ya kan? Anda kan di framing kan? Kalau pakai kerudung pasti orang baik, kalau pakai jilbab, kalau pakai kebaya pasti orang jahat ya tuh sinetron-sinetron itu kan. Kalau pakai rok mini pasti orang jahat. Kalau pakai kerudung semua pasti orang baik. Pada kenyataannya ya, coba lihat ya, Anda kumpulin orang 100 berkerudung dengan orang yang pakai 100 kebaya atau 100 rok mini. Akan kebalikannya nanti. Percaya saya pernah riset soalnya. Ternyata orang yang berkerudung ini sebagian besar itu jahat. Orang-orang yang pakai rok mini atau orang-orang yang pakai kebaya ini sebagian besar malah baik. Coba amatin deh, ya. Buktikan kalau saya ngomong. Ya. Tapi Anda di framing dengan apa yang nampak. Ya, asal pokoknya ganteng parlente itu pasti baik. Kalau modelnya kayak saya ini pasti jahat pakai ini. Anda di framing. Itulah sebabnya saya selalu menjadi seperti ini. Saya sengaja memframing Anda balik. Ya, ya. Tentunya kan saya baik kan. Kalau nggak baik ini orang-orang Islam nggak bakal nempel di sini terus. Tiap pagi nyariin saya orang-orang Islam ini nungguin saya. Senang dia dengar khotbahnya saya. Rasanya seperti siraman air teduh di tengah padang gurun belantara. Iya kan? Benar nggak Slim? Jujur, kamu nggak jujur, makanya kamu betah di sini. Makanya teman-teman jangan diusir-usir, biar ya teman-teman jangan diusir kalau ada orang Islam di sini tuh jangan diusir-usir, ya. Biar mereka dengarkan saya ngomong, mereka mengalami siraman rohani, hatinya teduh, nanti mereka penuh damai, ya kan? Nanti akhirnya kan minta dibaptis sama Bu Sarma. Tenang yang teduh, tiap hari dengarkan saya ngomong, ya kan? Suaranya menggelegar tapi rasanya seperti siraman air sejuk gitu loh. Air sejuk minus 20 derajat Celcius maksudnya. Rutak. Es batu maksudnya. Kayak dibalak es batu. Memang suaranya Nabi ke-26 ini macam air sejuk minus 20 derajat Celcius. Buat membalang asu. Nah, saudara, jadi jangan di framing dengan apa yang nampak ketika Anda mengatakan sesuatu, Anda menilai orang. Ketika lagi Anda ngelihat orang nilai, Anda sedang menghakimi dia. Anda ngelihat penampilannya, bentuk kupingnya, bentuk matanya, Anda sedang menghakimi dia. Ya. Pada kenyataannya kita selalu hampir tiap hari kita menghakimi orang. Dan apa yang kita takarkan ke orang, itu akan ditakarkan kepada kita. Makanya Anda jangan menghakimi dari penampilan. Ketika Anda harus menghakimi, iya dong, anaknya Bu Vivin mau dibawa sama cowok, ya kan, mau biarin gantengnya kayak apa kan, sini dulu, sembarangan bawa anak orang, dilihat dari atas ke bawah, lihat bentuk kukunya bagaimana, jenis kukunya, bentuk kumisnya, bahkan kalau perlu dilihat semua, buka semua,
Ambil dalamnya ada tatonya enggak? Macam-macam satu-satu. Tinggi badan berapa? Lingkar pinggang berapa? Lingkar dada berapa? Marahin. Misalnya kan, tapi kan tetap harus dinilai lah. Tetaplah masa sembarangan di bawah-bawah orang. Jangan boleh. Jangan boleh, tanyain dulu. Biar di Eropa juga anak yang mau dibawa orang tanyain dulu, kamu siapa? Anak cowok. Aduh salah, aduh kebalik ini saya nih. Waduh, salah ini. Ini harusnya nanti yang mau dibawa sama Bu Vivi tanyain anaknya. Dua-duanya cowok, Pak. Kebalik ini. Aduh. Ya tapi pokoknya harus tahu. Nggak bisa nggak mau tahu. Tapi menghakimi namanya. Tapi hakimi dengan adil, jangan serampangan gitu loh. Aduh, Bu Vivi bilang, untung ngomongnya salah. Tapi kalau ngomong nggak salah, aduh, kena lagi. Aduh. Nah, hari ini tadi kebanyakan makan babi mungkin hari ini. Jadi, apapun, Anda lihat, nggak bisa cuma nampak begitu saja. Diam dulu, doakan sama Tuhan. Minta Tuhan hikmat. Ya, ketika orang ramai ribut, judar, diam. Jangan ke bawah arus penghakimannya orang. Orang semua nunjuk ke sana. Wah, dia salibkan dia. Anda tenang. Jangan ke bawah arus. Supaya jangan suatu ketika Anda nanti dihakimi dengan cara yang sama. Tenang. Cool. Jangan ke bawah arus. Minta kasih Tuhan yang melimpah. Kasih Tuhan yang melimpah supaya Anda menghakimi dengan adil. Menghakimi itu banyak lagi, bukan harus menghukum dia begitu ya, enggak. Tapi di hati Anda sudah ada penghakiman, tapi supaya punya penghakiman yang adil, penilaian yang adil. Tapi memang siapa kita mau menghakimi sesama kita? Ya kan? Makanya Tuhan kalau saya enggak suruh saya diem. Kalau Tuhan suruh saya untuk ngomong, saya baru ngomong, itu pun hati-hati. Dan tidak semua langsung hajor. Enggak. Kita hati-hati. Ya karena ada kita mengemban kebenaran yang harus kita omongkan. Ya, masuk jebakan dia. Ngatain saya anak iblis kan kebenaran kan? Ya, kalau kita kan berpolemik ya kan, namanya kan di dalam sebuah polemik. Ya, saya buat bulan-bulanan buat pingpongan kan, kesempatan saya ngomong. Hak jawab namanya kan. Nah, tetapi tujuannya kan nggak semua harus saya jawab. Hanya karena Tuhan suruh, dari mana saya mulainya. Dulu saya nggak berani secara jelas, tetapi setelah dia buka suara baru saya ngomong, kesempatan buat kita kasih tahu. Dan itu pun kita harus hati-hati sekali. Kita tanya sama Tuhan. Kalau Anda bukan seorang punya karunia kenabian, jangan. Kalau Anda mau menghakimi, Anda harus kayak saya dulu. Saya nabi ke-29. Nah, nanti Anda boleh ngomong kayak saya, ceplos. Nggak boleh. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Masalahnya ketika Anda nggak ngomong, nabi ke-29, besok dijemput sama Polres. Kayak yang di Bandung itu, nabi ke-27. Soalnya yang 26-nya ada di Jerman. Besok ini dijemput sama Polres, goblok juga ini orang. Ya gitu ya. Hakimi dengan adil. Minta hikmat sama Tuhan. Nilai orang dengan adil. Anda cari menantu, Anda cari sahabat, Anda cari suami, cari istri. Tetapnya dengan adil, dengan jujur. Ketika Anda memutuskan satu perkara, ketika Anda dihadapkan satu masalah, ya, pecat. Jangan dulu sembarangan. Jangan. Makanya saya memecat itu kalau dulu ya, kalau saya kerja sekuler, Bandung, pecat Pak, ini harus dipecat Pak. Jangan dipecat, nggak boleh. Kecuali terbukti kriminal, pecat. Kalau nggak, kita nggak ngerti. Banyak orang pengennya dia baik loh, tapi dia lagi sial. Dilala dia lagi sial, kena sialnya dia. Dan kita pas lewat taunya sialnya dia. Saya pernah cerita ya, suatu ketika saya jadi GM suatu perusahaan besar gitu ya, saya GM di sana. Kita baru pindah kantor gede ya. Kita baru pindah kantor gede, karyawan saya itu waktu itu dari 200 lagi mau menuju ke 500 itu. Lagi 200, kita baru dari 20 terus jadi 200 saya pegang. Terus kita itu kantor gede banget, kita pasang macam-macam. Nah, itu renovasi nggak kelar-kelar, dipegang orang lama kan, jadi nggak kelar-kelar itu kan. Nah, terus saya ambil alih. Nah, waktu saya ambil alih, biasanya tuh saya selalu harus bersih. Selalu bersih. Hari itu saya nggak bersih-bersih. Luput itu loh.
direktur saya datang, atasan saya datang, saudaraku. Lihat nggak bersih. Saya balas, Pak, biasanya bersih, Pak. Dia bilang, jangan banyak bicara sama saya. Pokoknya hari ini nggak bersih. Saya gadek sekali pengen tak pentung ini direktur ini. Orang biasanya bersih, tapi itulah namanya sial. Jadi jangan Anda ketika ngomong, tapi ini nggak cuma sekali, Pak, 3 kali bangunannya. Ya tetap. Namanya orang lagi sial ya. Ada orang itu sial ya. Ada hari sialnya dia. Anda senang nggak kalau begitu kayak saya tadi? Biasanya bersih. Tapi kebetulan hari itu karena kita baru bongkar dinding sebelah sana ya kotor. Karena kemarin baru dibongkar, belum suruh saya bersih. Emang saya kerjaannya general affair. Saya kan CM di situ, saya tinggal nyuruh orang-orangnya belum datang. Tapi namanya direktur datang kotor kan nggak bisa, ini kotor. Gimana kantor kok kotornya begini? Repot. Kamu ini kantor bisa kotor, orang datang bagaimana, malu kan, mau malu. Wah, saya dipermalukan sekali. Tetapi saya ngerti maksudnya. Harus selalu siap sedia. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Maksudnya si direktur ini kan, kamu tidak tahu kapan saya akan datang, kamu harus selalu siap sedia. Maunya si direktur ini enggak urusan pokoknya. Berbahagialah hamba yang ketika direkturnya datang. Berbahagialah para GM yang ketika direkturnya datang kantornya kelihatan bersih. Aduh, pokoknya sejak itu hari itu saya ngerti, saudaraku. Pokoknya tiap hari saya suruh pokoknya WC tidak boleh kotor, tidak boleh basah. Karena gara-gara WC basah kan kemana-mana kan kotor, itu kan namanya tempat umum kan, namanya kita kantor itu kan. Jadi saya selalu ada satu office boy khusus buat ngeringin WC, selalu standby di situ. Gila ya, karyawan 200 harus stand. Wah, capek ini pokoknya kita gaji khusus. Jangan sampai. Wah, benar saudaraku. Ini bukan cuma CM, komisaris, owner datang rame-rame, rombongan owner datang. Kantornya kinclong rame, kita kaget datang. Waduh, langsung saya dipuji-puji seluruh Indonesia dalam mati. Aduh, nah itu tadi. Jadi jangan kita hakimi dengan adil, dengan objektif, sungguh-sungguh hati-hati sekali. Apalagi kalau itu menyangkut harkat hidupnya orang. Kalau itu menyangkut nyawa, kalau itu menyangkut nafkahnya orang. Hati-hati, jangan sampai kita salah mutusin, rezeki kita diputus sama Tuhan. Kan takarannya sama. Takarannya sama. Jadi saya ingatkan saudara-saudara, saudara ingin saudara rezeki Anda panjang, hakimi dengan adil. Anda ingin hidup enak, hakimi dengan adil, yang fair. Sama, saya tiap hari ngomong jam tangan kok 15 miliar. Begitu saya pakai jam tangan 1 miliar, Pak Iman langsung lempar pakai saya pakai Yetin loh, beneran loh itu. Ceplak. Di remote kalau perlu pakai drone dikirim, wah pakai drone Pak Iman, balang Yetin bahasa. Saya ngomong, orang pasti ngukur saya. Iya kan? Ngukur. Apapun yang kita ukur, orang akan diukur balik ke kita, pokoknya percaya deh. Termasuk hal keadilan. Ya tadi ya, kalau sudah masalah harkat hidup, ya nafkah, hati-hati. Jangan sampai Tuhan bilang, you, me, and. Kelar saudara. Kita bilang sama gitu, you, me, and. Tuhan bilang, you, me, and juga. Jangan sampai ukurannya sama, takarannya sama. Ya. Tapi kan saya tahu dia. Iya. Tapi kan masalahnya yang kamu tahu dia hari itu, kita nggak ngerti setiap hari seperti apa. Daripada kita salah, mendingan apa kasih kesempatan. Tetapi kita, aku melihatmu. Nggak apa-apa. Daripada kita salah, mendingan kita benar-benar awasi dia. Kecuali kriminal. Tapi itu terjadi ya semua. Anda lihat, cowok ganteng, ini pasti hatinya baik. Belum tentu. Ngelihat itu, ini cowok jelek, ini pasti jahat. Belum tentu. Malah tiba-tiba yang baik nyelingkuhin Anda terus, yang katanya Anda jelek itu nggak taunya tajirnya minta ampun, sayangnya minta ampun. Anda pilih yang mana? Ya saya pilihnya yang ganteng, yang tajir, yang saya kudu lempeang. Maunya semuanya enak aja lu. Maunya menang sendiri, pemirsa maunya menang sendiri. Ya sudah saja dah.
Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat Anda bertobat dari menghakimi dan menghancurkan hidup orang lain melalui penghakimanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.